Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Nah, sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Kota Surabaya sebagai sebuah kota besar tentunya butuh sebuah inovasi yang sangat luar biasa juga untuk dunia pendidikan. Nah, tentunya inovasi dan terobosan seperti apakah yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai juga dengan visi dan misi Wali Kota Surabaya, yaitu transformasi pendidikan menuju kota dunia yang maju, humanis dan juga berkelanjutan. Ini tentunya butuh penjelasan secara rinci karena ini bukan bagian saya juga untuk memberikan penjelasan kepada Anda. Ada narasumber dari Komisi D DPRD Kota Surabaya yang sudah bersiap untuk bisa berbincang bersama dengan kita di hari ini. Saya akan langsung perkenalkan Bapak Abdul Goni, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ya, apa kabar? Baik, Mbak Eli. Kota yang tentunya sangat perhatian dan concern akan pendidikan. Inovasi seperti apa yang tentunya dibutuhkan oleh Kota Surabaya, Pak Goni? Ya, dibutuhkan dalam kesiapan membawa Kota Surabaya ini kan mendunia. Jadi kesiapan dari berbagai aspek hal. Ya. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang baru di dalam dunia pendidikan, perihal persoalan kurikulum dan sebagainya. Terus era perkembangan saat ini, bagaimana kesiapan menyambut di era digital saat ini. Ya kan, sebagai kota yang memiliki nilai-nilai sejarah itu kan harus digagas dengan baik. Meletakkan fondasi dasar terhadap generasi muda itu kan sangat diperlukan, betul. Nah, kita bisa melihat kebijakan dari pusat, bagaimana wacana wajib belajar 13 tahun. Baik. Malah saya secara pribadi ingin di Kota Surabaya itu 14 tahun. Masya Allah, jadi kenapa? Apakah itu mungkin bisa? Ya selama ini pemerintah kota kayaknya sih sudah bisa. Karena dan harusnya bisa begitu tidak ya? Bisa. Kenapa? Satu, sejauh ini kami eksekutif dengan legislatif menyepakati perihal penganggaran terhadap pemberian beasiswa kepada anak-anak putra terbaik Kota Surabaya ini, itu hampir ribuan beasiswa yang kita gelontorkan. Nah, seyogyanya coba nanti dikonsep demikian rupa sehingga output dari itu semua nantinya mungkin tidak terasa hasilnya saat ini, tapi pasca itu bisa terasa betul. Pak Goni, saya ingin lebih memperdalam. Jenengan tadi sempat menyebutkan Kota Surabaya sebagai kota yang penuh dengan sejarah, nilai-nilai sejarah, begitu kan? Ketika itu dikaitkan pada dunia pendidikan, muatan apa sih Pak yang harusnya juga ada di sana, Pak Goni? Ya, kita melihat kan bahwasanya banyak tokoh pahlawan-pahlawan yang lahir di Kota Surabaya, di mana Kota Surabaya ini sebagai pusat epicentrum penggodokan dan menempa pendidikan. Banyak tokoh-tokoh bangsa itu lahir dari sini, termasuk diantaranya Insinyur Bung Karno yang pernah menembak ilmu di HI Cokroaminoto. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau semisal muncul sebuah kemunduran, kan berarti kan harus ada yang salah. Harus kita melakukan evaluasi secara totalitas. Makanya saya ngomong kepada teman-teman dinas pendidikan, jenengan semua ini adalah memproduksi generasi dan menyiapkan mereka untuk menyambut dan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan berikutnya. Kalau peletakan fondasi dasar itu tidak dilakukan secara maksimal, bagaimana nasib anak-anak kita? Itu yang kita harapkan, betul. Makanya dibutuhkan sebuah keseriusan. Lah, dari sini kita bisa melihat seorang pendidikan itu kan dalam konteks pendidik bukan hanya transfer knowledge, tapi paling tidak transfer value, transfer nilai-nilai moral. Lah, kita bisa melihat angka kenakalan remaja, angka bullying dan sebagainya. Jadi pengaruh dari budaya luar. Nah, dari sini nggak bisa teman-teman ini masih memaksakan metodologi tradisional, metodologi yang lama, karena perubahan dan perkembangan zaman ini begitu besar. Nah, kalau teman-teman pendidik ini maupun dinas pendidikan tidak cekatan dalam menyikapi ini semua, ya pasti kita akan terlambat. Berarti sebenarnya kalau bicara soal transfer nilai dan moral tadi, tolak ukurnya agak sulit ya Pak ya? Apakah sebuah kota ketika mereka ini sudah bebas, angka bullyingnya sudah tidak ada, apakah itu juga menjamin moralitas anak-anak
usia sekolah, itu artinya sudah jauh lebih baik, begitu kan sebenarnya? Nah, tidak bisa seperti itu. Makanya kan saya ngomong berulang kali, membangun kota ini nggak bisa sendirian. Jadi beban itu tidak bisa disematkan kepada dinas pendidikan semata. Karena tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Yang pertama adalah satu, orang tua. Bagaimana pola asuh yang diberikan kepada anaknya itu harus seperti apa. Contoh tempo hari yang lalu, saya tidak mau menyebutkan nama anak, di mana yang sempat viral rame di Komisi D itu, ternyata menurut psikiater itu, teman-teman dari UNER mengatakan anak-anak ini mengalami post-war syndrome apa? Ada pada waktu tumbuh kembangnya itu mengalami kekerasan. Nah, dari situ muncul trauma-trauma psikis dan sebagainya. Sehingga nantinya bagaimana saya ini agar tidak mau kekerasan, ya berbuat kekerasan dan sebagainya. Ini kan juga bahaya juga. Lah dari sini kita berharap dari berbagai macam sektor, yakni ini merupakan tanggung jawab DP3A. Saya dorong agar apa? Untuk jangan bereaksi ketika ini sudah viral terlebih dahulu. Maka lakukanlah tindakan preventif yang harus dilakukan apa? Tidak menunggu bola tapi jemput bola. Nah, kita bisa melihat angka perceraian yang ada di kota Surabaya itu kan hampir lumayan tinggi, 4.000-an sekian. Dan itu berkontribusi. Nah, makanya saya bilang bukan persoalan perceraiannya, korban dari itu coba. Dan apakah itu adalah anak-anak putra terbaik kota Surabaya? Ya mereka kan juga mendapatkan haknya. Makanya saya bilang, kalau teman-teman di DP3A itu keterbatasan anggaran, ayo dong kita bahas bersama-sama. Sehingga apa? Aspek dan angka kenakalan remaja itu bisa kita turunkan. Sematan kota layak anak ini benar-benar secara kafah, secara utuh itu benar-benar luar biasa. Jadi kondisi sebelum dia masuk dunia pendidikan juga masih harus diperhatikan itu tadi ya Pak Goni ya. Betul sekali. Nanti kita akan coba lanjut kembali, masih ada banyak hal begitu yang bisa kita gali dari narasumber kita di hari ini. Kita masih akan mencari tahu seperti apakah inovasi terbaik yang harusnya segera dilakukan dan terus didorong untuk perubahan ke arah yang lebih baik untuk pendidikan kota Surabaya. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda.
baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Salah satu bentuk inovasi yang terus didengungkan ini tentunya dari pemerintah Kota Surabaya lebih berkaitan pada peningkatan sumber daya manusia, Bapak. Jadi seperti visi misi dari Wali Kota tadi juga disebutkan, dan seperti apa sebenarnya kalau versinya Pak Goni inovasi dari segi SDM di Kota Surabaya? Tenaga pengajar ini berarti ya Pak ya? Ya, jadi begini, kalau melihat perkembangan yang ada kan harus dari segala aspek. Tadi sudah saya utarakan, dalam konteks tumbuh kembang anak didik kita itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah pola asuh orang tadi tua, ya. lingkungan orang tua. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini itu kan dari berbagai macam faktor. Di antaranya kan infrastruktur. Terus yang terutama itu kan adalah pendidik. Bagaimana ya SDM-nya itu siap tidak dalam melihat perkembangan digital ini. Jadi jangan sampai ketertinggalan, kok malah lebih paham dan siswanya ini kan jadi masalah juga. Betul. Terus habis itu apa yang harus kita lakukan? Berarti kan itu dari segi pendidiknya, dari segi metodologi pembelajaran, ya harus paling tidak bisa beradaptasi dengan metodologi di era digital. Itu kan harus dilakukan betul, sehingga dari situ kita bisa melihat nantinya keberadaan teknologi ini bukan mempersulit, tapi seyogianya harus bisa mempermudah. Upaya peningkatan kompetensi itu sudah dilakukan belum sih Pak, evaluasi dari segi itu? Artinya SDM tenaga pendidik di Kota Surabaya itu teruskah sebenarnya dibekali berkaitan dengan teknologi dan banyak hal untuk bisa upgrade skill? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya pemerintah pusat mencanangkan wajib belajar kan 13 tahun. Baik. Ya, sementara saya kan mengutarakan pengen 14 tadi ya. Lah, kalau memang itu tidak mungkin berarti anggap aja mungkin 13 tahun ya. Di mana berarti kan TK itu benar-benar diperhatikan betul. Nah, pada waktu anak umur 0 sampai 6 tahun itu pentingnya peletakan pondasi dasar itu sangat luar biasa. Yakni dalam hal aspek numerisasi, terus literasi, dan terakhir adalah pembentukan karakter. Itu harus dibangun sedemikian rupa. Nah, selanjutnya menuju jenjang ke SD. SD itu waktunya juga lama, hampir 6 tahun. Makanya saya berharap kok anak ini semakin besar, semakin jenjang kok malah tidak memiliki keadaban, tidak memiliki etika yang menjadi sebagai wujud kearifan lokal, bentuk karakter arek Surabaya ini kayak berarti ada yang salah ini. Nah, makanya kan sering kali saya ngomong jangan terus kita ini melihat cara belajar yang di barat itu baik-baik semua. Terus ketika kita duplikasi di kota kita hasilnya seperti ini kan ya kacau juga. Ya paling tidak yakni sebuah hal cara yang masih lama tapi bisa menghasilkan, tapi paling tidak itu dibenahi sedikit-sedikit, dipola sedemikian rupa, tapi pondasi itu harus kokoh betul. Jadi tidak bisa jangan sampai ini pondasinya berubah semua, sehingga karakternya jadi berubah juga. Yang dulu di era kami sebagai anak muda itu tidak bermental tempe, ya kan, tidak bermental. Kan sekarang malah mental strawberry kan ya kacau juga nih. Makanya muncul kayak teman-teman di era remaja itu mental health dan sebagainya. Nah, dari sini kan kita bisa melihat apa yang harus dilakukan. Makanya terus yang kedua tadi adalah lingkungan masyarakat, di mana peran diantaranya itu RW, RT, ya kan, tokoh-tokoh masyarakat untuk menciptakan dinamika di lingkungannya itu
kondusif dan positif, sehingga anak itu tumbuh kembangnya di sana itu sedemikian rupa baik. Baik, Pak Goni, mumpung kita membahas tentang SDM atau juga tenaga pendidik, ada ini mungkin boleh dikatakan masih berkaitan walaupun sedikit melenceng gitu ya. Beberapa ketentuan di sekolah itu kan ada memang sekolah yang inklusi, artinya memang ada anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu ya. Berkaitan dengan SDM kita, itu banyak loh Pak sebenarnya yang mengeluhkan juga kompetensinya. Jadi mereka belum mumpuni untuk bisa handle anak-anak yang spesial tadi. Apa mungkin tanggapan yang bisa diberikan dari DPRD, Pak? Ini baru saya buka, mungkin saya buka di TV Garuda. Gimana, Pak? Ya kan? Ini kan ada dalam artian penerimaan P3K yang sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pusat dan sebagainya itu. Ya kita berharap paling tidak ini bisa mendengar, teman-teman yang di pusat bisa mendengar, di mana kita ini keterbatasan pendidik itu lumayan besar. Dari segi jumlah artinya? Iya. Oke. Makanya kan, jadi jangan dalam artian apa, selama ini saya bilang kepada Mendagri, kenapa nggak bilang ke kita? Ya kan, Pak, kita kekurangan guru ini sekian. Di level SD sekian, di level SMP sekian. Nah sementara Pak, ini seperti ini. Kita nggak bisa berbuat apapun. Nggak, demi apa itu pendidikan ya apa? Lebih dilakukan percepatan. Sehingga apa? Dari sektor itu pembangunan di bidang pendidikan itu bisa kita betul-betul bisa merasakan betul. Jadi contoh angka-angka kenakalan remaja dan sebagainya, entah baik di Jakarta maupun di Surabaya, itu kan kita juga repot juga. Makanya kan pengaruh gadget ini juga luar biasa di Sidoarjo. Ada anak menyembelih orang tuanya gara-gara persoalan meminta telepon nggak dikasih. Ya kan, ini kan sungguh miris dari apa ya? Kayak saya dulu itu nggak habis pikir ya, kok bisa sampai seperti ini. Oke. Berarti kalau dari segi jumlah saja belum terpenuhi, belum sesuai, apalagi dari segi kapasitas sesuai dengan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang masih belum ya Pak. Kota Surabaya juga termasuk yang belum bisakah untuk bisa mencukupi itu semua kebutuhannya Pak? Ya nanti kita akan coba petakan secara lanjut, ya kan. Contoh perihal ada temuan di mana yang bersangkutan itu mendaftar sebagai peserta atau anak didik yang dulu kan masih apa itu pendaftarannya memakai zonasi. Jadi dari situ dilaporkan, padahal anak ini mohon maaf ada keterbatasan itu tadi. Sehingga sudahlah masuk bersama dengan teman apa itu anak-anak yang supaya normal tadi. Ya kan kacau juga akhirnya. Nah, maka dari itu perlu dilakukan kanalisasi, ya kan, untuk mapping. Sehingga apa mulai dari awal apa itu rekam mereka atau rekam anak-anak itu terekam betul, terpotret betul, jangan sampai salah. Makanya ketika kita memanfaatkan sebuah teknologi ini, ya lakukanlah dengan bijak dan arif. Sehingga apa? Jadi jangan hanya asal muasal apa itu teman-teman dari dinas itu tidak memiliki inovasi, ya kacau juga. Banyak sekali program-program yang hanya sebatas apa? Menguap saja, tidak ada sebuah wujudnya. Betul. Butuh sebuah evaluasi lebih lanjut. Nanti kita akan coba lanjut kembali, termasuk di segmen nanti saya juga ingin tahu ini berkaitan dengan PPDB. Mungkin dari kalau bersama dengan Komisi D ini wajib begitu ya. Saya tanyakan, adakah update terbaru tentunya untuk PPDB di tahun ini Kota Surabaya tentunya. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Cita-cita menjadi
bahagia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, aku juga mau perform dong. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar, bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Gimana arek-arek Surabaya sudah menantikan update terbaru kah? Ini berkaitan dengan peserta didik baru. Sebenarnya kalau sudah masuk di bulan-bulan apa ini ya, Maret, April, Mei, Juni, wah saya yakin Komisi D ini pasti akan menjadi komisi yang paling sibuk. Bener ya Pak Yoni? Apa update terbaru Bapak? Karena ini memang kembali ganti menteri, pasti deh aturannya ganti lagi begitu kan. Nah turunannya untuk kota Surabaya pasti akan ada banyak hal yang harus terus dibenahi Bapak. Berkaitan dengan PPDB, apa yang terbaru Pak? Ya, proses pendaftaran itu ya melalui jalur zonasi kan, menurut kementerian dari pusat itu kan dihapus. Sehingga kuota itu menjadi jalur prestasi dan jalur afirmasi mitra warga. Yang dimana kuota itu tadi mungkin dibagi berapa persen, dan kuota untuk yang afirmasi mitra warga agak dinaikkan sedikit. Tambah begitu. Sementara itu juga afirmasinya ya, apa itu yang jalur prestasi juga sama. Nah, dari situ sehingga nantinya tidak lagi kita berharap muncul persoalan orang tua mengukur jarak sekolah dari rumahnya, itu kan jangan sampai itu muncul lagi. Makanya kan kita berharap paling tidak pemerintah pusat maupun kota itu bisa memberikan sebuah kebijakan jangan sampai tebang pilih lagi. Tebang pilih dalam artian Jangan sampai ada anak kandung dan anak tiri. Anak kandung itu ya sekolah negeri yang katanya, dan anak tiri itu sekolah swasta. Nah, paling tidak ayo membangun pendidikan ini
Ya kan tadi saya bilang nggak bisa sendiri-sendirian, harus bersama-sama, baik yang swasta maupun yang negeri ini. Oke, sebenarnya kalau bicara ini sejauh mana Pak sosialisasi yang Pak Goni lihat dari pemerintah Kota Surabaya untuk perubahan ini? Karena jangan sampai begitu ya, dengan banyak hal yang baru ini masih belum diketahui oleh warga Kota Surabaya, Bapak. Ya sejauh ini kan tempoh hari yang lalu juga sempat ramai. Ya paling tidak itu sebagai informasi dasar, sehingga nanti persoalan teknisnya mungkin bisa diumumkan dan disosialisasikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hingga sehingga masyarakat tidak ada keterbatasan informasi. Kesiapannya seperti apa Pak Goni lihat dari pemerintah Kota Surabaya? Artinya problem yang mungkin masih muncul di tahun lalu itu akan lebih sedikit,kah kemungkinannya terjadi di tahun ini Pak Goni? Ya, makanya saya dorong dari tempoh hari yang lalu Pak Wali Kota mewacanakan bahwasanya pemerataan pendidikan, terus bangku belajar itu harus dibatasi, sehingga kalau nggak dibatasi semua pengen masuk negeri semua, yang swasta ya apa? Menangis. Ya kan? Jadi banyak hal, karena perlu pengklasifikasian yang harus kita tata lebih lanjut. Saya bilang kepada teman-teman dinas pendidikan untuk diklasifikasi betul. Jadi siapa sekolah yang dalam artian, yang menengah ke bawah, kualitasnya bagaimana, sehingga tidak dipukul rata, tapi semuanya berdasarkan dari kondisi lapangan yang ada. Sehingga intervensi pemerintah kota ini bisa tepat sasaran. Itu yang kita harapkan. Sehingga output di dunia pendidikan paling tidak bisa mencapai hampir 80%. Anggaran pendidikan Kota Surabaya sebesar apa sih Pak Goni Ya sebagai kan, gambaran? Ya kan sesuai dengan amanat mandatory spending itu kan minimal 20%. Ya kita sudah alokasikan 20% lebih loh untuk dunia pendidikan. Makanya saya berharap jangan sampai teman-teman dinas tadi, OPD tadi salah merencanakan. Nah, kalau salah merencanakan ya tahu sendiri dampaknya seperti apa. Artinya dengan anggaran di atas 20% itu tadi harusnya kita sudah punya standar pendidikan yang jauh lebih tinggi ya Pak ya. Kalau Bapak tadi optimis bisa 14 tahun itu ya Pak, atau bagaimana gambarannya standar pendidikan Kota Surabaya Pak Goni? Bukan, dalam konteks ini standar pendidikan kita 14 tahun itu yang selama ini kan 12 tahun. Dalam konteks ini polanya saya pola geser. Kebetulan mitra kerja kami kan ada dari Disnaker juga. Contoh apa yang kita lakukan, yakni di mana teman-teman Disnaker ini kalau 12 tahun itu menghasilkan tenaga kasar saya. Tapi kalau 14 tahun itu tenaga vokasi yang memiliki kemampuan yang lebih. Dan dari situ akan IPM Kota Surabaya, indeks pembangunan manusia bisa meningkat. Contoh hal yang sederhana saja. Tempoh hari yang lalu teman-teman itu kan melakukan studi banding ke Portugal, di mana ada salah satu kota di sana itu memperkerjakan hampir 350-an WNI, dan mereka rata-rata itu bekerja sebagai nelayan. Coba bisa bayangkan. Terus kalau mereka tidak dibekali dengan kemampuan language, kemampuan apapun, soft skill-nya, itu nggak mungkin bisa sampai ke sana. Nah, sementara yang diberikan kepada keluarganya itu setiap bulan hampir 10 juta. Tapi di sana bisa hidup. Nah, kota Surabaya ini adalah kota jasa dan perdagangan. Tapi kalau hanya mengandalkan di Surabaya, apakah mungkin dengan bonus demografi yang begitu banyak? Sementara peluang pekerjaan itu, ya tahu sendiri Mbak Eli seperti apa. Nah, maka dari itu perlunya terobosan-terobosan dari pemerintah kota untuk melakukan jangan sampai satu tadi angka pengangguran itu. Mari ditingkatkan standarnya tadi begitu ya. Itu yang kita harapkan. Oke, Bapak, beberapa pemberitaan ini sempat muncul kalau berkaitan dengan pendidikan Kota Surabaya. Ada yang mengkritisinya begini Pak Goni, harusnya tidak hanya bicara gratis, tapi kualitas. Tanggapan Anda Bapak? Jadi nggak cuma gratis, harusnya juga berkualitas. Gratis yang berkualitas. Ya, makanya kan kita bisa melihat, kalau melihat postur anggaran itu kan dari beberapa hal itu kan bisa kita perhatikan. Kita sudah cukup berkualitas belum sih Pak? Ya, itu banyak sih karya-karya teman-teman itu kan dalam artian anak didik kita. Itu sayang kadang kurang terekspos sedemikian baik. Contoh dari hasil pendidikan itu, atlet-atlet
kita ini muncul, baik artis dan sebagainya, banyak sekali dari macam-macam hal ya. Kalau kita bisa melihat itu, cuman kadang tidak terekspos dengan baik, tidak terintegrasi dengan baik. Makanya kan kita berharap tadi, ayolah jangan sampai ada ego sektoral, ego kelembagaan, membangun ini bersama. Kan tidak serta-merta kasus bullying dan sebagainya. Oh ini peran DP3A bagaimana? Kan ada puspaga itu, penempatan skater dan sebagainya di balai RW itu. Ya dia jangan hanya duduk-duduk saja, tapi jemput bola dong. Ya kan, kalau itu terpotret sedemikian rupa, ya enak jalannya. Ya kan, contoh yang kita sampaikan tempoh hari yang lalu, apa? Lah kalau masyarakat warga kota ini nggak sehat, apa yang dilakukan? Padahal ujung tombak utama itu yang benar, yang apa? Puskesmas. Yang katanya 24 jam, setelah kita lakukan sidak, belum semua. Faktanya, ini kita ambil sampling, ya kan? Kita ambil sampling aja, puskesmas terbaik. Ternyata faktanya jam 11 itu sudah digelapin semua. Nah, ya jangan seperti itu. Itu yang kita harapkan. Maksud kita ini kita ini punya peran masing-masing. Di kesehatan membangun SDM yang sehat. Lah kalau nggak sehat, berarti yang lain kan bisa sehat semuanya. Betul. Kalau semua yang sakit semua kan kacau. Saling berkaitan karena semua itu yang kita harapkan. Oke, nanti kita akan coba lanjut kembali. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, udang mantis juga biasanya. Tahu kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar? Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV.
Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa, dan tentunya masih bersama dengan talkshow spesial yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya, bicara soal pemerataan pendidikan Bapak. Tadi memang beragam inovasi sudah coba dilakukan, kalau mungkin berkaitan dengan SDM sudah, kali ini berkaitan dengan infrastrukturnya. Seperti apakah upaya pemerataan infrastruktur pendidikan di Kota Surabaya, Pak Goni? Ya, sesuai dengan amanat RPJMD itu yang tempoh hari lalu kita bahas di Komisi C, sebelum saya di Komisi D, itu di Dinas Pendidikan kita dorong agar apa? Untuk menambah sekolah. Ya kan, menambah sekolah yang SD itu 263, didorong untuk menjadi sampai di 2024 itu harus sampai 300. Sementara yang SMP dari 63 didorong untuk sampai 100. Sementara SMA, SMK, saya tekankan lagi, itu kewenangan dari provinsi. Betul. Walaupun banyak problem-problem di sana. Nah, dari sini ya, ada beberapa yang sudah mungkin tiap tahun kita bangun 2 atau 1. Jadi itu tetap berjalan. Yang terbaru Kota Surabaya tingkat SMP mungkin sudah mulai ada beberapa yang berjalan ya Pak, kabarnya? Iya, sudah mulai berjalan. Dan tempoh hari yang lalu kan ada yang menyampaikan, ya dari pemerintah kota menyampaikan yang anggaran untuk MBG itu 1,1 dialihkan untuk membangun sekolah. Iya kan? Saya juga kaget. Program-program seperti ini bukan karena apapun, niatan itu kan baik, tapi paling tidak kalau arah kebaikan itu ditempatkan pada tempatnya itu kan sungguh malah luar biasa. Contoh halnya tidak dipukul rata seperti itu. Sementara jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru itu kan ada jalur afirmasi mitra warga. Nah, jalur afirmasi mitra warga itu secara perekonomian itu di bawah standar. Secara ekonomi tidak mampu. Lah nek wis tidak mampu, bagaimana dia mendapatkan gizi? Lah maka dari itu seyogyanya mungkin anak-anak seperti itu yang diberikan intervensi agak lebih. Nah kalau seperti itu berarti kan anggarannya berkurang, tidak dipukul rata seperti itu. Tujuannya baik. Cuman ya itu tadi harus memangkas beberapa hal yang sebenarnya itu juga dibutuhkan beberapa pihak begitu ya. Bapak bicara soal pemerataan infrastruktur, salah satunya ini adalah fasilitas. Sekarang ini memang sudah bukan eranya bicara ini adalah sekolah favorit, tapi setidaknya ketika kita bicara fasilitas di dalam sebuah sekolah, Surabaya aja belum terstandar ya Pak ya. Artinya fasilitas olahraga, terus juga kesenian. Ada beberapa sekolah yang memang sudah mumpuni, tapi ada juga di beberapa wilayah itu yang masih belum. Upaya menuju ke arah pemerataan. Ya kita akan coba perhatikan betul, makanya kita minta data, kaji secara menyeluruh. Kan kadang kita ini keterbatasan lahan dan sebagainya. Contoh ada beberapa sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Nah itu dia. Nah, terus ada contoh yang tadi diutarakan nanti tidak memiliki satu lapangan olahraga dan sebagainya. Sehingga lapangan itu kan bisa berfungsi berbagai macam apapun. Contoh upacara yang dulu saya setiap Senin. Upacara itu hampir mungkin sekarang hampir tidak ada kan. Nah, itu tadi alasan lahan mungkin ya. Maka dari itu bayangkan dengan upacara itu bisa membangun spirit nasionalisme. Nah, itu kan maksud saya hal-hal seperti itu cobalah mari kita gaungkan entah dalam berbagai aspek. Jadi makanya nanti kita di Komisi D ini kan setelah reses kan sudah selesai, nanti kita akan panggil lagi di dinas terkait perihal persoalan itu sehingga harapan dari masyarakat itu bisa terrealisasikan. Pak sedikit saya ingin mendengarkan komentar Bapak berkaitan dengan sekolah swasta. Ini kan bicara soal pemerataan, kita nggak akan bisa lepas juga ya sekolah swasta. Banyak teman-teman dari yang mereka berkecimpung di sekolah swasta yang hampir bila dikatakan hampir benar-benar sulit untuk bangkit begitu kan. Apa sebenarnya intervensi yang bisa dilakukan dari pemerintah Kota Surabaya, Pak? Ya sejauh ini kan kadang itu ya cara berpikirnya harus dibenahi juga. Kan tidak serta-merta ini menjadi bagian dari kita juga. Sinergi itu mungkin nggak sih Pak dilakukan menjawab kebutuhan jumlah sekolah tadi? Ya betul, makanya kan dari awal kayak contoh nih di Portugal
Di Portugal itu kan complexity. Satu kelurahan kebutuhan sekolah itu berapa? Jadi kebutuhan kesehatan itu berapa? Kebutuhan ruang publik itu berapa? Terus kebutuhan perdagangan itu berapa? Jadi tidak serta-merta di ACC macam-macam seperti itu. Sehingga itu nanti akan menjadi masalah baru lagi. Nah, maka dari itu kita bisa lihat kalau memang perlu ditingkatkan, ya ayo kita tingkatkan. Makanya kan kita butuh kajian base datanya. Sehingga fungsinya seperti apa? Contoh, dengan keberadaan sekolah penambahan sekolah negeri saja, ya pasti akan menimbulkan gesekan. Nah, itu dia. Menimbulkan masalah baru lagi. Lah kan, segmen, makanya mereka juga harus beralih. Melihat potensi-potensi yang ada itu, apa yang harus dikembangkan. Ya kan, itu yang kita harapkan. Jadi artinya dari segi sekolah swasta pun mereka juga harus terus berbenah, begitukah harapan yang dilakukan? Jadi kan berbenahnya dalam artian mana ini ruangnya pemerintah, mana ini dilakukan oleh individu. Ya kalau contoh semisal dari segi aspek kualitas saja, kualitas itu sudah ketata dengan baik, ya dia pasti tidak akan terguncang atau terganggu perihal persoalan yang tadi itu. Mau sekolah negeri nambah berapapun begitu ya, ketika sekolah tadi memiliki kualitas yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, itu tentunya tidak akan menjadi persoalan yang besar begitu. Nanti kita akan coba lanjut kembali pemirsa, tentunya masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Sahabat, kita bisa raih mimpi selama kita bekerja keras. Jangan malas, belajarlah berjuang untuk meraih mimpi. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir. Kan
update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa Garuda TV. Tentunya di segmen yang terakhir ini kita masih ingin mengetahui sebelum nantinya narasumber kita memberikan closing statement-nya, seperti apakah sebenarnya langkah-langkah yang harusnya dilakukan Pak Goni agar kita bisa menjadi tuan rumah di kota kita sendiri. Sekaligus closing statement, monggo silahkan Pak. Ya, kita sepakat bersama-sama membangun kota Surabaya ini harus bergotong royong. Dari segala sisi, baik dari aspek infrastrukturnya maupun yang lain, apalagi di dalam bidang pendidikan ini tidak bisa serta-merta dibebankan kepada pemerintah kota. Nah, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah kota ini menata membangun tata kelolanya dengan baik. Itu yang kita harapkan agar seluruh kebijakan-kebijakannya itu berpihak pada masyarakat kecil, sehingga itu benar-benar dirasakan betul oleh masyarakat. Yang kita wujudkan yakni kesejahteraan dan kemakmuran warga kota Surabaya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya dengan segala problematika di dunia pendidikan, janganlah muncul rasa pesimis. Makanya saya berharap keterlibatan orang tua, pola asuh itu penting untuk membangun karakter anaknya itu untuk nantinya mau menjadi apa. Karena kita di pemerintah dalam artian sebagai penyediaan sarana prasarana nantinya kita berharap generasi muda ini bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan menuju kota Surabaya ini menjadi tambah lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Nah, maka dari itu kita harapkan peran serta secara banyak masyarakat atau banyak elemen, baik masyarakat maupun pemerintah kota, jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Insya Allah, baik. Itu semoga amal menjadi catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, insya Allah. Terima kasih Pak Abdul Goni untuk apa yang sudah disampaikan. Ini semoga benar-benar bisa menginspirasi. Selamat kembali bekerja. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik dinantikan seluruh warga kota Surabaya. Terima kasih sudah bersama kami. Insya Allah apa yang kita perbincangkan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Dan ceria dalam harmoni menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, Shina, aku juga mau perform dong. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Ulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV.
menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini, terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Inilah musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV.